Halo sahabat podiummu yang selalu selaras dalam semesta. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Selamat tahun baru ya, 2023. Oke, untuk tahun baru ini aku ingin membuat general reading tentang karir dan juga jodoh. Dan kemungkinan akan ada general reading juga tentang personality kalian ataupun perkembangan spiritual kalian di tahun 2023 ini. Jadi tergantung nanti kelihatan atau enggak gitu ya. Tergantung intuisinya nanti juga. Oke, di sini ada file 1, 2, dan juga 3. Yang masih bingung, general reading itu apa? General reading ini adalah reading yang diperuntukkan untuk orang-orang yang menonton video, siapapun yang memilih file 1, 2, 3, yang energinya itu kolektif gitu ya. Bukan energi satu orang saja. Jadi mungkin di energi kalian itu bisa ada di file 1 dan juga file 2, atau di file 2 dan juga file 3. Jadi kalian tidak harus memilih satu file saja. Kalian bisa memilih 2 ataupun 3 sekaligus gitu. Mungkin pembacaan kalian ada di ketiganya atau ada di 2 file begitu. Cara memilihnya adalah kalian bisa fokus dengan pertanyaannya dan juga lihat yang mana kartu yang paling menarik ataupun dirasakan kayak gitu ya. Entah itu rasanya yang paling hangat, yang paling bersinar, berbeda-beda tergantung orangnya. Jadi feeling aja kalian kira-kira yang mana yang paling menarik perasaan kalian. Oke, jika kalian masih bingung, aku akan masukkan tandanya berupa rune. Sebentar ya. Untuk file 1, ini dia runenya. Oke, dan untuk file 2, ini dia runnya. Dan satu lagi untuk file 3, ini dia. Jika kalian masih bingung mau milih yang mana, silahkan di pause videonya dulu sebelum masuk ke pemilihannya, sebelum masuk ke pembacaannya, dan jika kalian sudah memilih, silakan lihat di kolom deskripsi atau di kolom komentar untuk time-timenya biar kalian tuh langsung bisa ke pembacaan pertama, kedua, ataupun ketiga gitu ya. Bye-bye. Halo untuk kalian yang memilih pembacaan pertama atau yang memilih file 1. Oke, langsung aja ya. Di sini dari segi warna didominasi dari warna biru dan juga warna hijau dan juga merah. Nah, jadi maknanya di sini kalau dibilang dari segi spiritual, mungkin lebih ke arah sedikit ya spiritualnya di sini karena kurang di sini juga aku kurang ada rasa tentang spiritual. Jadi mungkin di akhir-akhir akan aku bacakan spiritualnya. Nah, di sini aku baca dari karir dulu ya. Aku rasa orang-orang yang memilih pembacaan pertama ini karirnya baik-baik aja. Maksudnya kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu isi dompet ada, isi tabungan juga ada. Nah, ada pemasukan yang bisa atau ada aliran dana lah yang bisa membuat kalian bertahan gitu. Yang bisa membuat kalian nabung dan lumayan stabil. Akan tetapi, aku saranin tetap hati-hati, tetap persiapkan dana darurat. Mungkin ada baiknya lebih banyak lagi karena disclaimer dulu sebelum aku menyampaikan ini semua ya. Apa yang akan aku sampaikan belum tentunya tidak 100% benar karena aku juga manusia, aku juga ini prediksi gitu, bukan takdir yang mutlak gitu ya. Dan bisa sangat mungkin sekali untuk bisa berubah. Nah, jadi jangan ditakuti ya untuk apa yang akan aku sampaikan ini gitu. Cukup kalian tahu dan cukup kalian dijadikan untuk berjaga-jaga aja gitu. Oke. Jadi di tahun 2023 ini entah itu 3 bulan ke depan, jadi mungkin bulan Maret ya. Atau intinya hati-hati aja sih di tahun 2023 ini karena ada pengeluaran yang mendadak. Pengeluaran yang dari sudut pandang kalian, ini pengeluaran yang nominalnya lumayan. Begitu. Pengeluaran ini terkait sama kehidupan sehari-hari. Maksudnya terkait baik itu dari segi bisnis. Kalau misalnya kalian mengelola bisnis nih, bisnis kalian itu perlu
entah itu perlu sumber dana tambahan atau perlu ada tiba-tiba bisnis kalian tuh ada masalah gitu. Itu hati-hati. Dan atau juga tentang kesehatan, bisa juga tentang makanan. Intinya adalah tentang kehidupan sehari-hari. Nah, bukan berarti di sini yang akan kena masalah itu kalian. Bisa juga yang kena masalah adalah orang-orang terdekat kalian, sehingga kalian perlu mengeluarkan uang atau dana untuk support orang-orang terdekat kalian ini gitu. Tapi semoga tidak terjadi ya hal-hal negatif yang aku bacakan di sini. Tapi ada baiknya untuk kalian berjaga-jaga. Nah, bagusnya di sini kalian ini memang bakal survive, bakal selamat. Karena di akhir pembacaan pun, di akhir kartu pun, aku rasa kalian masih ada duit lah di tabungan kalian. Masih aman lah, intinya kalian nggak sampai kayak bangkrut atau sampai minjem uang, itu enggak. Aku rasa cukup apa yang kalian miliki cukup untuk mendanai hal yang mendadak tersebut, walaupun nominalnya agak gede gitu. Nah, nominal yang pengeluaran di sini juga kemungkinan besar memang bukan dari tipu menipu. Kan ada ya pengeluaran mendadak yang karena ditipu gitu. Aku rasa kalian enggak. Di sini bukan karena penipuan, di sini juga bukan karena saham. Tapi kalau bisnis itu masih memungkinkan. Kalau saham turun gitu, ya itu wajar dan bukan itu gitu. Yang lain gitu, intinya adalah tentang kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kalian udah punya pasangan atau ada orang yang spesial di kalian, ini memang perlu kalian mungkin nasihati untuk menjaga kesehatan kayak gitu ya. Hati-hati aja gitu. Nah, kemudian untuk karir kalian, kalau misalnya ada yang berniat untuk keluar dari tempat kerja kalian di tahun 2023 ini karena masalah stuck, nggak naik-naik jabatan, aku rasa jangan dulu. karena di sini ada kemungkinan kalau misalnya kalian keluar dari tempat kerja kalian, ada kemungkinan kalian akan ada nganggur, fase nganggurnya lumayan lama. Kecuali kalau memang kalian tuh keluar dengan persiapan yang matang, yang dimana kalian udah ada tempat kerja baru gitu, itu baru ya tentunya aman. Nah, terus di sini karena kalian menganggur lama, ada kemungkinan kalian antara balik ke tempat kerja yang tadi, atau kalian memilih tempat kerja yang yang gajinya itu justru lebih kecil daripada tempat kerja kalian yang sekarang. Jadi pertimbangkan dengan sangat matang sekali ya, kalau kalian memang ada rencana untuk selesai itu kerja. Nah, kalau dari segi love life, untuk yang single, mohon maaf, sepertinya di sini kurang ada hubungan yang serius yang terbentuk. Bukan berarti tidak ada peluang orang baru datang ataupun orang lama yang datang. Kemungkinan orang lama sih yang akan datang atau menjalin komunikasi lagi. Tapi sepertinya komunikasi itu pun juga sementara, tidak yang mendalam seperti itu. Nah, untuk orang yang sudah punya pasangan dan masalahnya ini adalah masalah yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada masalah baru yang membuat kalian terkejut gitu ya. Jadi kalian tuh sudah masalahnya ya udah itu aja gitu loh di tahun 2023 ini, dan kemungkinan akan membuat kalian muak sehingga hubungan yang terjalin menjadi semakin ada tembok yang semakin tebal dan kemungkinan akan selesai gitu, atau ya bertahan begitu-begitu aja, stuck gitu. Untuk solusinya tentunya aku tidak bisa yang gimana-gimana yang lebih mendalam untuk solusi selain dengan ya berkomunikasi dan juga mengalah. Soalnya tergantung masalah kalian ya, masalahnya tuh beda-beda gitu. Oke. Untuk ya udah, aku rasa itu aja dulu untuk karir sama jodohnya di kartu ini. Sekarang aku coba ambil dari segi karir di kartu yang lain ya. Oke, jadi ini dia kartu karirnya untuk di tahun 2023. Nah, sebenarnya di sini ada bagus banget sih
ini kartu yang menurut aku bagus banget karena di sini ada simbolisasi buah-buahan gitu, yang dimana menunjukkan kemakmuran. Dan di sini juga ada simbolisasi kartu ada pedang yang tajam gitu, ada simbolisasi pedang yang tajam yang dimana menunjukkan ketajaman pikiran juga. Nah, hanya saja jika disinkronisasikan, jadi kartu tentang karir kalian ini tidak begitu baik yang gimana-gimana ya. Jadi gini, sama seperti yang tadi aku bilang di awal, kalian ini berkecukupan, kalian punya tabungan yang oke, yang dimana kalian yang dimana ini bisa menyelamatkan kalian di masalah-masalah krisis kalian gitu. Nah, saran untuk pekerjaan di sini adalah kalian tuh perlu mempertajam cara kalian berkomunikasi atau perlu kayak gimana ya, lebih peka lagi lah sama orang-orang di sekitar kalian, sama koneksi yang mungkin akan terbentuk, dimana koneksi yang akan datang ini baik itu dari orang baru ataupun orang lama ya. Koneksi ini bukan tentang love life ya, malah lebih ke arah karir gitu. Jadi kayak entah itu ada peluang, ada tawaran kerja baru, atau mungkin manajer atau atasan kalian melihat kalian bekerja itu udah lama, mungkin di tempat kerja kalian yang sekarang kalian loyal, dan dia sedang meninjau gitu loh kinerja kalian, apakah kalian tuh layak untuk mendapatkan promosi jabatan atau lebih baik memberikan promosi tersebut kepada yang lain. Jadi sebenarnya saran di sini adalah tetap percaya diri dan juga kalau bisa jalin hubungan yang baik dengan rekan kerja gitu. Kalau bisa, jadi tergantung ya kondisinya. Kalau rekan kerjanya nggak bisa diajak kerja sama ya gimana ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak ada peluang, nggak juga. Sebenarnya di sini tuh ada peluang yang bagus. Cuma peluang ini kayaknya datang setelah kayak udah mau mendekati akhir-akhir tahun 2023 itu. Jadi agak jauh peluangnya. Nah, untuk sekarang-sekarang ini kalian memang perlu bersiap lah, atau bukan bersiap, kayak bertahan di kondisi kalian yang sekarang sambil tetap mengasah kemampuan kalian. Seperti pisau yang biar tetap tajam, dia tuh selalu diasah biar tetap tajam gitu ya. Oke. Apabila ada kawan lama yang menghubungi kalian, jangan langsung negative thinking, coba aja berkomunikasi dulu, siapa tahu ada peluang yang diberikan oleh dia gitu, karena ada keuntungan dari komunikasi, dari koneksi dengan orang yang tiba-tiba menjalin komunikasi sama kalian. Jadi sekarang kalian belum kenal, mungkin nanti baru kalian akan komunikasi kembali gitu. Bukan belum kenal ya, belum dekat lah atau belum komunikasi, nanti akan lebih bagus lagi lah komunikasi kamu sama dia, sehingga akan memunculkan suatu ide, suatu peluang yang oke lah untuk kalian ya. Oke, sekarang aku akan membaca tentang love life. Oke, ini dia untuk love life. Oke, pertama-tama aku akan membacakan yang single ya. Yang single ini ada orang yang akan datang, ada hubungan, atau entah itu orang baru orang lama, tapi hubungan ini akan berjalan dengan sangat cepat karena ujung-ujungnya selesai. Tidak ada tanda-tanda akan langgeng lah gitu ya, tapi dicoba aja kalau misalnya kalian memang mau mencoba gitu, kalian rasa ada peluang, coba aja. Jangan karena ramalannya bilang nggak langgeng kalian langsung enggak deh gitu. Tetap mencoba ya. Nah, di sini hati-hati untuk tidak membuat keputusan cepat. Jadi kayak misalnya kalian baru ketemu 3 hari terus kalian langsung pacaran, terus kalian langsung ngebucin, jangan gitu ya. Karena di sini keputusan yang tergesa-gesa, yang tidak diimbangi dengan logika, ataupun tidak berusaha untuk melihat lebih dalam pasangan kalian atau calon pasangan kalian, itu memang akan berbunga-bunga pada awalnya, tapi ujung-ujungnya kalian bisa dikhianati sampai berdarah-darah kayak gini loh. Aduh, makanya kayak yang sakit hati banget. Nah,
Sebenarnya kalau ditanya kenapa kalian belum punya pasangan, mungkin ada masalah di, mohon maaf nih bukan maksudnya ngejudge dan bukan masalah sok tahu atau gimana ya, mungkin ada masalah di sikap kalian juga. Nah, maka dari itu kalian perlu lihat juga diri kalian apa sih yang sebenarnya, yang apa ya, kalian tuh sebenarnya tertarik sama orang yang seperti apa, dan juga orang yang seperti apa yang sebenarnya kalian tarik gitu, yang energinya sinkron sama kalian. Misalnya kayak gini, kalian memang tertarik sama orang yang perhatian gitu ya sama kalian, tapi orang-orang yang mendekat ke kalian justru orang-orang yang manipulatif. Nah, kalau misalnya terus-terusan kejadian kayak gitu, jadinya kan tanda-tanya besar ya. Masalahnya mungkin bukan ada di orang lain, tapi masalahnya mungkin kalian, di diri kalian sendiri gitu. Maka dari itu kalian banyak menarik orang-orang yang manipulatif. Maka dari itu kalian perlu mungkin untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri. Begitu, jangan kebanyakan tidak peduli atau tidak mau tahu ya. Ya, tapi tergantung. Kalau misalnya kalian merasa ada trauma, tapi aku rasa kalau memang kalian perlu healing, kalian perlu introspeksi diri, pasti ada pertanda lah. Nggak mungkin kalian nggak dikasih pertanda, kecuali mungkin kalian tidak peduli sama pertanda. Kalaupun ada pertanda lah yang ngasih tahu kalau kalian tuh perlu introspeksi diri, tapi kalian nanti gitu, kan ada ya orang-orang yang bebal. Gitu. Oke. Jadi hati-hati untuk kalian agar tidak dimanfaatkan, agar tidak terjadi hal yang sangat mengecewakan nantinya gitu. Nah, untuk kalian yang sudah punya pasangan atau sudah double nih statusnya, maaf nih, kayaknya ada yang selesai, ada yang putus. Ya, tapi semoga hubungan kalian tetap berjalan lancar ya, kalau itu yang terbaik, kalau itu yang kalian inginkan satu sama lain. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, karena kan tadi aku juga baca ada stuck ya, mungkin entah itu ada idealisme kalian yang berbeda, atau ada bagian yang kalian sama sekali tidak bisa toleransi satu sama lain. Jadi kalian kayak semakin tembok di antara kalian tuh semakin gede. Perlu kejujuran ya satu sama lain, perlu entah itu saling mengalah, entah itu intinya toleransi satu sama lain. Pasangan selalu toleransi sih ya. Tapi kalau misalnya udah keterlaluan, ya selesai aja, daripada nanti kalian yang berdarah-darah juga, dan juga mungkin untuk pasangan juga nggak oke juga. Jadi ada kalanya keputusan untuk berpisah itu adalah keputusan yang oke, dibandingkan kalian menggenggam tapi berdarah-darah gitu loh. Nah, lagi-lagi ini tergantung kasus ya, ini tidak bisa samakan semua. Tapi saran aku, mungkin akan ada peluang untuk kalian berkomunikasi kembali. Walau untuk saat ini kelihatannya hasilnya masih nihil, tapi ya coba aja gitu. Kenapa nggak mencoba selagi kalian bisa untuk mencoba menjalin komunikasi kembali biar lebih intim, biar lebih saling mengerti begitu. Oke, jadi itu aja untuk saran love life-nya. Sekarang aku akan masukkan satu kartu lagi untuk pesan dari semesta. Tada, ini dia gengs, pesan untuk semesta. Time for healingnya kebalik. Aduh, jadi ini gini, kalau kalian ada trauma, mungkin trauma kalian tuh sebenarnya up, atau sebenarnya kalian tahu kalau kalian ada trauma, tapi kayaknya kalian nih gak peduli, atau terlalu disibukkan sama kehidupan duniawi, terlalu disibukkan sama kerja kalian. Nah, di sini aku nggak bilang terlalu disibukkan sama duniawi atau pekerjaan kalian ini adalah hal yang negatif, enggak. Karena bisa aja kalian memang pada saat itu perlu untuk fokus pada pekerjaan. Kayak yang tadi aku bilang kan, kalian memang perlu nabung di sini. Jadi mau nggak mau mungkin kondisi yang membuat kalian perlu fokus untuk kerjaan kayak gitu. Jadi sehingga batin kalian ini agak terabaikan sedikit, walaupun ada tanda-tanda
ada luka gitu ya, jadi agak gitu, agak terbuang. Jadi tahun 2023 ini bisa dibilang perkembangan spiritual kalian tidak ada kenaikan yang signifikan, jadi kayak gitu-gitu aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Dari segi intuisi juga seperti itu, dari segi cakra juga mungkin seperti itu. Tapi tentunya kalau kalian memilih untuk menjalani mungkin ada di sebagian yang memilih PL1 ini memilih untuk menekuni hal-hal spiritual, ya dicoba aja, kenapa enggak gitu ya. Mungkin PL ini agak kurang cocok untuk kalian di bidang spiritualnya, mungkin kalian bisa pilih PL 2 dan juga PL 3 gitu mungkin. Nah, oke, lanjut di PL 1 ini, karena PL 1 ini jujur aja nggak banyak ada kegiatan spiritual, walaupun ada luka batin, ada hal-hal yang mungkin terkait sama spiritual, tapi ya udah gitu, kayak lebih fokus ke kehidupan karir aja gitu. Oke, dan ya memang mungkin 2023 ini bukan waktunya untuk kalian tuh healing, dan nggak parah-parah juga. Jadi kayak misalnya kalau luka batin itu dipendam kan suatu saat bisa jadi bom waktu ya, entah itu bisa bikin kalian overthinking terus menerus. Kalau overthinking sesekali itu wajar, tapi kalau terus menerus itu dipertanyakan kenapa gitu. Atau mungkin ada kecemasan yang kayak dahsyat banget yang tiba-tiba datang, atau mungkin ketidakpercayaan diri, atau selalu terjebak di orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang manipulatif, dan atau selalu terjebak bertemu lagi dan lagi dengan orang yang ujung-ujungnya tidak bisa menjalin hubungan dengan serius gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada hal-hal seperti itu, memang kalian perlu banget untuk memperhatikan apa sih yang sebenarnya salah di dalam diri kalian. Bukan untuk menyalahkan diri, enggak, tapi lebih ke arah yang belajar untuk jadi lebih baik, untuk mengubah pola negatif yang ada, walaupun tentunya akan lama dan bukan tahun 2023. Mungkin untuk sembuh totalnya atau untuk sembuhnya mungkin tahun depan, maybe, semoga segera gitu. Semoga ada bimbingan untuk kalian juga kalau kalian membutuhkannya. Tapi kalau misalnya kalian rasa tidak memerlukannya, ya sudah gitu. Karena ya di sini tuh di 2023 orang yang memilih pembacaan nomor 1 tidak terlalu melihat ya ke arah spiritual, tidak terlalu ada perhatian atau menaruh perhatian yang besar ke luka batin kayak gitu, enggak, lebih memang ke karir gitu. Oke, jadi itu aja untuk kamu yang memilih pembacaan pertama. Kalau misalnya kamu merasa ada yang kurang resonate, tidak apa-apa kalau misalnya kamu bisa memilih PL 2 ataupun juga PL 3. Ya, terima kasih, bye bye. Halo untuk kamu yang memilih pembacaan kedua atau PL 2. Oke, kali ini pembacaan kedua tampaknya lebih berwarna ya daripada pembacaan yang pertama. Di sini ada warna hijau, kuning, merah, dan juga ungu. Pertandanya adalah spiritualitas kalian lumayan berkembang, lumayan diobok-obok untuk 2023 ini, terutama di masalah love life. Jadi mungkin ini perkembangan untuk pasangan, bukan untuk pribadi aja. Nah, untuk kalian yang PL nomor 2, pembacaan di awal dan juga di akhir, ini semuanya terkait sama love life, di tengah baru karir. Nah, jadi sebenarnya ada kemungkinan kalian ketemu twin flame ya di sini di tahun 2023 ini. Ada juga kemungkinan kalian bertemu jodoh ataupun ada ikatan yang akan terbentuk. Mungkin akhir tahun akan ada pernikahan. Nah, untuk kalian yang memang mungkin juga itu tidak terduga, tapi aku rasa sih ini udah di planning ya. Jadi
kalau ada yang merencanakan pernikahan kemungkinan akan berhasil di tahun 2023 ini. Nah, akan tetapi ada masalah yang muncul di sini. Masalahnya adalah entah itu kalian sadar atau enggak ya. Karena nih apa ya, bisa dibilang alam bawah sadar juga sih. Gini. Oke, sebelum aku membacakan, aku mau kasih tahu dulu kalau apa yang aku bacakan tentunya tidak 100% tepat, tidak 100% benar, karena ini adalah prediksi yang masih sangat bisa kalian ubah. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu, kalian cukup tahu, kalian tidak usah takut, jadi kalian tuh lebih bisa berjaga-jaga dan lebih bisa bagaimana untuk mengambil keputusan atau bersikap untuk mencegahnya gitu ya. Oke, jadi ada yang bucin sama ya, entah itu kalian bucin atau dia yang bucin kalau yang udah punya pasangan di sini, sehingga ada yang berkorban. Misalnya kayak kalian terlalu mengorbankan diri kalian, atau mungkin pasangan kalian yang terlalu mengorbankan dirinya. Karena sepertinya kita bisa lihat di sini ada simbolisasi, ada perempuan yang memegang baju sirah. Kenapa dia nggak pakai baju sirahnya, sedangkan si perempuan ini telanjang gitu loh. Nah, jadi ya kalian, entah itu kamu atau dia ya, karena ini energi yang bisa kamu atau dia, atau mungkin bisa emang kedua-duanya. Ada yang terlalu memperhatikan pasangan, sehingga kayak tidak memperhatikan dirinya dia sendiri, tidak memperhatikan keselamatannya dia sendiri juga. Nah, itu makna yang pertama. Tapi ada orang-orang juga, kalau masalahnya bukan itu ya, ada orang-orang yang sebenarnya masih cinta atau masih terkukung gitu loh, terkurung sama masa lalunya dia, masih memegang teguh ikatan masa lalunya dia. Jadi kayak belum move on. Tapi kelihatannya udah move on, tapi kayak kenapa sih dia tuh rasanya tuh kayak ditutupin gitu loh, rasa belum move onnya, entah itu kamu atau dia ya. Jadi ya ini tergantung. Nah, terus di sini kalau misalnya kamu yang kondisinya memang single, kamu perlu memperhatikan apakah masih ada ikatan yang sebenarnya belum kamu lepas, atau masih ada orang yang sebenarnya masih sangat mencintai kamu kayak gitu di masa sebelumnya. Nah, jadi Four of Cups di sini sebenarnya sangat bagus. Sebenarnya ini bagus untuk cakra hati, dan mungkin kalian juga cakra hatinya itu berkembang, mungkin kalian juga empat, dan ya mungkin kalian tuh lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri gitu. Tapi hati-hati, karena bisa menjadi malah senjata makan tuan, malah kalian sakit di sini, malah kalian kenapa-napa gitu loh. Nah, untuk saran semesta ya, untuk perkembangan spiritual kalian sebenarnya ada banyak episode, jadi bakal berwarna-warni kehidupan di 2023 kalian, karena di sini juga kalian akan menciptakan suatu karya yang baru, entah itu karya yang terkait spiritualitas kah, entah itu karya yang terkait pekerjaan kah. Tapi karya kalian ini saya rasa tidak sendiri, karena di sini dari simbolisasinya akan ada beberapa orang yang akan membantu kalian. Tapi tetap aja ya, kalian tidak bisa sepenuhnya menunggu orang lain membantu kalian, tapi kalian harus berusaha sendiri juga untuk mengembangkan apa yang kalian usahakan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang baru membangun bisnis, tapi saya rasa di sini memang bisnis kalian secara segi keseruan gitu ya, itu seru gitu untuk membangun bisnisnya, tapi dari segi pemasukan mungkin agak kurang gitu ya. Namanya juga kalau bisnis awal tuh memang pemasukannya tidak seberapa gitu, jadi masih sangat perlu bekerja keras dari segi kreativitas. Mungkin kalian tuh sekarang lebih ke arah yang manifest gitu, menciptakan hal yang baru. Tapi masalah selanjutnya adalah
mungkin kalian terlalu banyak menciptakan hal yang baru sehingga kalian tidak sempat untuk fokus pada hal yang kalian sudah ciptakan. Jadi ya nggak berkembang gitu. Jadi itu aja, segitu-segitu aja. Kalian kayak kutu loncat jadinya. Kurang ada komitmen, kurang ada kerja keras. Hanya hanya suka sesaat, hanya hobi sesaat, kayak api yang membara tapi sebentar, kayak gitu. Kurang adanya ketekunan. Terus tapi kalau misalnya kalian yang bekerja di perusahaan, mungkin aku perlu mengambil kartu yang lain ya, karena di sini aku lebih ngerasa daya kreativitasnya aja daripada perusahaannya. Kalau perusahaan nih cuma yang ini, energi yang aku rasa tentang perusahaan dan pembacanya nggak oke gitu. Tapi aku coba ambil kartu karir dulu ya. Cara ini dia untuk kartu karir. Oke. Mohon maaf, di sini nggak ada kartu yang bagus sih sebenarnya, sejujurnya. Ya, tapi aku bacain aja ya. Ada stuck, susah mencari kerja, dan juga ini two of chalice yang kebalik. Ada kontrak yang awalnya disetujui tidak terjalin dengan, atau tidak berjalan dengan lancar. Bisa aja ada pembatalan kontrak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah ada kontrak, bukan yang sekarang sih, kayaknya ini kontrak belum tercipta sih. Jadi kayak kalian ada proyek, ada perjanjian atau ada apa, ada yang dibatalin dan lumayan bikin sakit hati gitu. Nah, oke, dibaca dari sini dulu. Dari simbolnya sih sebenarnya udah jelas ya. Kalian bisa lihat juga wanita yang seperti terkurung, seperti terjebak gitu. Mungkin ini adalah kondisi di tempat kerja kalian sekarang yang tidak bisa mengembangkan apa yang kalian suka, atau tidak bisa melakukan apa yang kalian suka. Kalian merasa terjebak, kalian merasa entah itu tertindas, tapi kalian kayak nggak punya pilihan. Jadi, tapi kalau misalnya kalian keluar, susah. Ini hampir mirip sama file 1 sih pembacaannya yang tentang karir. Susah cari kerja. Kalau kalian pengen merantau juga, kayaknya dipikirkan ulang dulu, karena mungkin agak sulit juga untuk mencari pekerjaan. Dan kalau kalian ditawari kerjaan sama orang lain, hati-hati juga, jangan sampai kalian udah senang-senang dulu gitu ya, udah terlalu happy sehingga ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kalian sakit hati banget gitu. Nah, jadi untuk pekerjaan, kalau misalnya kalian itu bekerja di kantor ya, bekerja kantoran atau bekerja di bawah orang lain, ini kalian memang mesti tahan-tahan aja. Kalian memang walaupun tuh kayak bikin kalian tertekan gitu loh, tapi kalau misalnya kalian memang udah tertekan dan gak baik untuk mental kalian, tapi kalian memang udah punya uang, ya udah kalian keluar aja dari perusahaan itu, kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang sangat membutuhkan uang, mungkin kalian perlu sedikit memaksakan diri, perlu sedikit memaksakan diri untuk bekerja gitu di tempat yang sudah ada sekarang. Semoga kondisinya tidak seburuk itu ya. Semoga ini kondisinya lebih baiklah daripada apa yang aku sampaikan di sini. Sebenarnya kondisi yang ada juga mungkin bisa terasa buruk karena baper gitu loh. Karena perasaan kalian yang memang, atau kalian sifatnya cenderung baper. Jadi belum tentu kondisi yang sebenarnya itu sangat buruk seperti apa yang kalian pikirkan. Bisa saja kalian tuh kayak hanya membuat skenario yang buruk di kepala kalian saja, bisa saja seperti itu gitu. Jadi perlu dilihat dulu apakah benar kondisi di tempat kerja kalian itu seburuk itu sehingga kalian tuh tidak bisa berkembang, tidak bisa, atau kalian tuh memang perlu keluar gitu. Aku juga nggak berani ya
kalau nyaranin kalian jangan keluar di tempat kerja kalian, ya siapa tahu tempat kerja kalian sangat toksik gitu kan, emang bener-bener toksik dan bikin kalian sakit justru ya. Jadi tergantung gini ya, tergantung tingkat keparahannya, tergantung situasinya juga, apakah kalian memang bisa handle atau enggak. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan saran, tentunya tergantung ya, tergantung keadaan kalian juga. Cuma yang masih bisa bertahan dulu. Terus kalau bisnis ya kayak gitu, usahakan jangan lompat-lompat sih karena nggak ada hasil yang memuaskan. Di sini jujur aja nih, kayak kerja keras, tapi kalau dari segi pemasukan bukan berarti nggak ada, ya udah gitu, segitu aja. Tapi bagusnya adalah tidak ada juga pengeluaran yang terlalu berat. Jadi kayak oke lah, pemasukannya masih bisa menghidupi atau masih bisa cukup lah buat beli makan, buat beli kuota, atau mungkin untuk keluarga juga kayak gitu. Mungkin juga yang rencana jalan-jalan keluar, entah kenapa di sini harus hati-hati juga ya. Misalnya ada yang mau keluar negeri, tapi aku rasa sedikit sih, karena ini lebih ke arah pekerjaan justru, bukan rekreasi kayak gitu. Oke, sekarang aku mau ambil tentang love life-nya ya. Cara ini dia untuk love life-nya. Karena terakhirnya bagus, awal-awalnya enggak. Oke, jadi gini. Kalau misalnya ada hubungan kalian yang agak kelihatannya tercerai-berai atau terasa tercerai-berai, terasa kayak udah nggak kompak lagi, udah sebenarnya ini bukan cuma love life sih jadinya ya, lebih ke arah koneksi. Misalnya antara kamu sama sahabat kamu, antara kamu sama teman kamu gitu, itu kayak mungkin dulu sibuk masing-masing, tapi nanti emang bakal sibuk aja juga mereka, tapi ada suatu masa yang dimana hubungan kalian itu akan menjadi lebih baik. Entah itu kalian bisa membuat perjanjian bersama, bisa membuat kerjasama, tapi ingat, karena ada kartu yang menandakan, ada simbolisasi gitu yang menandakan hubungan kontrak yang beresiko. Jadi walaupun ada tawaran kerja sama dengan teman yang kalian sudah kenal, tetap berhati-hati ya, jangan terlalu optimis gitu, tetap lihat resikonya juga, karena ada kemungkinan gagalnya juga lumayan gede ini gitu. Nah, hubungan love life di sini untuk kalian yang single, aku rasa di sini ada sih beberapa orang yang akan datang, tapi kayaknya di akhir tahun baru kalian bakal bisa kayak lebih mengenal, lebih kayak bener-bener tahu gitu loh, orang yang akan datang itu, orang yang sudah dekat sama kalian itu sebenarnya sifatnya kayak apa gitu loh, kayak kebuka, lebih clear gitu, lebih mengenal lah intinya. Untuk pasangan juga sepertinya bakal lebih mengenal aja gitu untuk orang yang akan kalian jadikan, yang jadi pasangan kalian gitu, akan kalian jadikan pasangan, udah berpasangan ya. Nah, jadi intinya ada kejelasan gitu loh dari segi sifatnya, dari segi entah itu tujuan pasangan kalian, idealisme pasangan kalian kayak gitu, atau calon pasangan kalian. Nah, untuk yang single di sini juga kemungkinan ada yang datang dari tempat kerja sih, ada pasangan yang datang dari tempat kerja, atau ada pasangan yang datang dari sekolah, organisasi kayak gitu, yang sudah ditinggalkan terlebih dulu. Jadi kayak alumni maybe, atau tempat kerja yang dulu gitu, biasa juga datang pasangannya di sini. Calon pasangannya, bukan pasangan, bukan berarti akan jadi pasangan. Dan di sini juga sebenarnya untuk yang single, aku rasa kemungkinan untuk menjalin hubungannya ada, tapi nggak begitu gede. Tapi kalau untuk yang udah nikah, ini karena manifest juga kemungkinan akan ada bayi justru gitu. Jadi kalau memang, jadi ini kayak rencana yang akan
terwujud, meski di awalnya tuh kelihatan nggak mungkin, kelihatannya kok kayaknya susah gitu, tapi nanti itu terwujud bagaikan hadiah. Jadi tetap berusaha, tetap yakin karena di sini ada hadiah yang bagus. Apalagi untuk yang udah berpasangan. Untuk yang belum, tetap usaha aja juga untuk mencari pasangan kalian, mencari calon pasangan kalian, mencari gebetan kalian, lebih dekat lagi sama gebetan kalian. Tapi tentunya tetap lihat keseluruhannya ya, jangan terburu-buru untuk memilih pasangan. Kemungkinan akan ada orang lama yang datang kembali. Jadi untuk yang single, mungkin orang lama daripada orang baru jadi lebih gede kemungkinannya orang lama yang datang gitu. Oke, sekarang aku akan mengambil satu kartu untuk pesan semesta. Tada! Jadi ini dia untuk pesan semesta, ada full moon in Aries. Ya, kita tahu Aries itu adalah zodiak yang sangat ambisius, zodiak yang sangat membara. Nah, kalau di sini dari segi karir ini resonate ya, kayak berkesinambungan gitu. Memang mungkin kalian akan menciptakan sesuatu yang baru, entah itu sesuatu yang sangat kalian dambakan atau memang yang tiba-tiba ide itu muncul terus kalian bikin gitu sesuatu yang baru tersebut. Nah, bagaimanapun itu, salurkan kreativitas kalian. Tapi sisi negatifnya adalah memang Aries ini adalah sesuatu yang terlalu menggebu-gebu, sehingga membuat lompat sana lompat sini, yang kayak tadi aku bilang, kurang adanya komitmen di satu pekerjaan kalian tersebut atau di satu usaha kalian tersebut, sehingga hasilnya tuh kurang membuahkan hasil lah intinya. Nah, untuk Aries juga di sini dari segi pasangan, memang untuk yang sudah menikah sepertinya hubungan kalian akan berapi-api ya, bergairah gitu ya. Mungkin akan ada momongan baru seperti yang sudah dibilang. Terus kalau untuk yang single ya, mungkin kalian lebih ke arah, kalau kalian fokus sama diri kalian sendiri, kalau kalian lebih di sini kan lebih ke arah mengembangkan kreativitas ya. Mungkin pasangan kalian atau calon pasangan kalian tuh tertarik melihat kalian dari segi kehebatan kalian, dari segi karya kalian, justru mereka akan datang gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk tetap berkarya dengan sedikit memperhatikan orang-orang. Jangan terlalu membandingkan diri lah sama orang lain, atau jangan terlalu fokus ataupun juga mengejar-ngejar cinta, karena mungkin dia sendiri nih justru akan datang dari karya kalian, dari apa yang kalian sudah ciptakan, karena dia tuh datang dengan rasa kekaguman gitu. Tapi di sisi lain memang bisa aja kalian yang memiliki ketertarikan sama orang lain. Nah, itu bisa kebalik-balik gitu. Bisa kalian atau bisa dia yang kagum sama kamu. Tapi sisi positifnya adalah ada gairah dalam hubungan percintaan gitu. Oke, jadi sepertinya itu aja untuk pembacaan yang kedua. Semoga pembacaannya bisa membantu kalian, dan kalau misalnya kalian merasa kurang resonate, mungkin kalian bisa pilih file 1 ataupun file 3. Dadah! Halo untuk kalian yang memilih pembacaan ketiga atau file 3. Oke, aku disclaimer dulu. Pembacaan file 3 ini akan lebih berat daripada pembacaan pertama dan juga pembacaan kedua. Sisi spiritualnya jelas terasa banget. Ini file yang spiritualitasnya lumayan. Yang di tahun 2023 ini akan diobok-obok. Jadi, kalau misalnya kalian merasa agak berat, mungkin kalian bisa pilih file 1 atau file 2 ya guys. Nah, aku disclaimer juga di sini. Apapun yang aku sampaikan tidak 100% benar, karena tentunya aku tidak bisa mengklaim kebenaran. Aku juga manusia. Ini hanya prediksi, ini bukan takdir. Dan ini sangat bisa diubah ya. Jadi apapun, kalau misalnya ini pembacaannya negatif, kalian tidak perlu takut. Kalian hanya perlu cukup tahu dan
antisipasi bagaimana kalian bertindak begitu saja. Oke? Mari kita mulai. Orange dan kuning. Ini dominan. Jadi ini akhir, ini depan. Kalian punya banyak energi, kalian punya banyak kreativitas, tapi mentok, nggak tersalurkan, nggak keluar, tidak tidak ada yang akhirnya kayak kalian punya ide A, B, C, D, ambisi A, B, C, D, itu bagus ambisi kalian, mungkin akan terwujud ambisi kalian, tapi no, kayak ambisi kalian tuh kayak stuck, karena bukan karena takdir, bukan karena gimana ya, bukan karena tidak jodoh, tidak rezeki, itu enggak, tapi ini justru karena kalian sendiri yang setengah mateng, kayak setengah-setengah ngejalaninnya. Jadi kalian banyak mau, kalian banyak ambisi yang bagus-bagus, kemungkinan tercapai, kemungkinan bisa tercapai gitu, tapi ini perlu usaha tentunya ya. Oke, jadi gini. Pertama di sini ada Hermit yang kebalik, yang dimana Hermit itu sebenarnya karirnya bagus sih, tapi kalau terbalik berarti itu menandakan bahwa sebenarnya di sini ada kesendirian. Kalian tuh kayak ada menarik diri, tapi terlalu menarik diri sehingga tidak terkoneksi lagi dengan orang lain. Tapi sebenarnya kalian memerlukan bantuan orang lain, memerlukan saran dari orang lain, atau memerlukan semangat dari orang lain. Jadi jangan terlalu menarik diri. Jadi apabila di tahun-tahun sebelumnya kalian terlalu menarik diri, sebaiknya tahun 2023 ini kalian mulai sedikit demi sedikit membuka diri, atau memulai untuk mempercayai orang lain, bukan mempercayai benar-benar mempercayai ya, kayak buka hati sedikit lah gitu. Nah, karena perjalanan spiritual kalian bisa dibilang sudah cukup untuk kalian jalani sendiri. Memang perjalanan spiritual itu akan dijalani setiap orang masing-masing sendiri pada ujung-ujungnya gitu. Tapi pada masa ini sepertinya kalian perlu untuk keluar dari kandang untuk bertemu dengan orang-orang lain, berkomunikasi dengan orang-orang lain, dan bersosialisasi dengan orang-orang lain. Karena ada keberhasilan yang bisa kalian dapat saat kalian dibantu oleh orang atau membantu orang lain. Intinya kalian tuh perlu menyalurkan loh ambisi kalian itu. Jangan kalian pendam. Sayang, ada banyak yang bisa kalian lakukan sebenarnya. Energi kalian melimpah tapi nggak tersalurkan dengan baik gitu. Nah, ya Nine of Wands sini. Jadi malah ini jadinya ke arah negatif, bisa kalau misalnya kalian tidak menyalurkan. Arah negatifnya itu di mana? Rasa iri yang entah kenapa muncul aja gitu. Kayak misalnya kalian itu ngelihat orang sukses dikit iri, ya. Jadi sebenarnya gini sih, rasa iri itu biasanya bukan muncul ke orang-orang yang pencapaiannya itu terlalu jauh. Misalnya kayak gini, kalian itu nggak akan iri, dengki gitu ya sama orang yang ekonominya sangat jauh di atas kalian, misalnya orang terkaya di dunia gitu. Kalian nggak iri sama dia, tapi kalian malah justru iri sama sahabat kalian yang kalian lihat lebih lebih mujur gitu. Jadi rasa iri ini cenderung timbul karena sebenarnya kalian tuh bisa mencapai apa yang kalian irikan tersebut dengan usaha lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi gitu. Hal itu bisa kalian capai sebenarnya, tapi kondisi sekarang itu kalian tidak di sana, makanya kalian iri gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ada rasa iri berarti kalian tuh sebenarnya bisa untuk mencapai di tempat tersebut gitu. Ini aku nggak bilang rasa iri kalian itu kalian keluarkan ya, tapi kayak ada rasa iri gitu loh dalam hati gitu. Belum tentu kalian ekspresikan gitu. Nah, maka dari itu kalian nih perlu untuk mencoba untuk berkreasi kembali. Itu jangan hanya memendam.
memendam apa yang kalian bisa. Nah, kehidupan yang kebalik ini agak bertentangan ya sama sebelumnya. Kalau kalian memang oke lah, memang kalian banyak potensi, tapi ini bisa menjadi tanda bahwa ada rasa ingin menang sendiri, ada rasa merasa paling benar, atau ada rasa yang kayak terlalu arogan gitu loh. Bahwa mungkin ini aku nggak tahu ya, apakah kalian sadar atau tidak, karena justru bisa jadi orang-orang yang sebenarnya arogan, sebenarnya merasa paling benar, tapi dia tuh tidak sadar kalau dia itu merasa paling benar gitu. Jadi hati-hati aja sih. Bisa jadi itu adalah perasaan yang kalian nggak ngeh gitu loh. Nah, hati-hati sih kalau misalnya kalian ada perasaan arogan, karena justru perasaan kalian itu perasaan yang ingin benar, merasa benar sendiri gitu loh. Itu akan memperburuk kondisi kalian, hubungan kalian dari koneksi-koneksi tersebut gitu, dari koneksi-koneksi yang sebenarnya menguntungkan gitu. Jadi malah kalian tuh kayak sendirian. Bukan berarti sendirian tuh jelek ya, ada sendirian yang bagus, tapi ini justru ini tuh kayak sendirian karena dia arogan, bukan sendirian karena memang perlu sendirian, enggak. Jadi sendirian dalam makna yang negatif justru kayak gitu. Maka dari itu perlu evaluasi diri lagi kalau misalnya kalian memang merasa ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak merasa, ya mungkin enggak gitu ya. Oke. Dari runnya juga nih, ini sebenarnya runnya nih bagus kalau nggak kebalik, tapi nih kebalik, jadi menandakan adanya lemah. Nah, daya spiritual kalian ini gede, energi spiritual kalian gede, tapi kayaknya fisik kalian ini belum mampu menampung energi spiritual kalian, sehingga kalian mungkin akan ada yang sakit-sakitan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian emang sakit-sakitan sekarang, mungkin kalian bisa melihat lebih dalam lagi ya, apakah sebenarnya apakah sebenarnya sakit-sakitan ini karena energi spiritual yang tidak tersalurkan itu, atau karena hal lain gitu. Yang nggak semua sakit-sakitan tuh berarti kalian sakti, ya enggak ya. Perlu lebih diperdalam lagi gitu. Jangan langsung mengambil keputusan, apalagi dari general reading gitu. Ini sangat diobok-obok sekali nanti kalau kalian arogan. Suatu saat di 2023 ini kalian akan disadarkan, akan arogansi kalian tuh akan disentil gitu. Kalau kalian memang mampet, memang tidak bisa menyalurkan energi dengan baik, ini juga akan disentil. Jadi intinya akan diobok-obok lah. Aku nggak tahu ya benar kejadian itu akan terjadi, ceritanya itu akan seperti apa, tapi intinya adalah kalian akan ada cobaan yang membuat kalian akhirnya sadar, karena dibalik itu di akhir ini semua gitu ya, ada kisah yang indah gitu. Oke, sekarang aku akan memasukkan karirnya ya. Tada, ini dia untuk karir. Ada hal yang sebenarnya bagus tapi kalian nggak lihat di tempat kerja kalian yang sekarang, atau di hal yang kalian lakukan sekarang. Kalian mungkin terfokus sama kesedihan atau pikiran kalian sendiri, atau mungkin kalian terfokus sama kayak hal yang negatif aja, tapi sebenarnya ada sudut pandang lain yang positif yang mungkin kalian kurang sadari di tempat kerja kalian sekarang, sehingga kalian mungkin capek gitu. Jadi ya perlu dilihat juga, dievaluasi ulang juga, mungkin bukan hanya dari sudut pandang sendiri, tapi juga mungkin bisa tanya sama orang, tanya sama teman, menurutmu bagus nggak sih kerjaan di sini gitu, atau gimana. Tapi emang ujung-ujungnya tetap kalian sih yang membuat keputusan ya, kalian yang paling tahu diri kalian sendiri, tetap itu. Cuma dengan bertanya gitu sama orang lain, mungkin kalian akan menemukan sudut pandang yang berbeda, karena sebenarnya ada rezeki yang bisa datang tapi kalian nggak sadar. Nah, sama aja kayak yang tadi aku bilang, ada
eh, kreativitas yang kayak ada gitu loh dalam diri kalian tapi kayak gak tersalurkan gitu. Itu yang membuat energi rezeki kalian juga mandek. Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa menyalurkan kreativitas kalian dengan baik, ada loh peluang rezeki yang bagus. Nah, hanya saja di sini mohon maaf nih kayaknya selain masalah pribadi, masalah potensi, tapi kayaknya ada masalah dari sisi maaf nih, aku nggak berani juga kalau bilang takdir ya. Kayak masalah eksternal lah ini, masalah yang membuat kalian mandek dari segi keuangan. Mungkin kalian bakal tahu sendiri itu nanti ini masalahnya apa. Mungkin ini masalah dari energi keluarga, masalah dari leluhur, maybe, atau masalah hukum. Bisa jadi ini, tapi intinya nih eksternal sih, bukan karena ya emang di sini ada masalah yang internal tadi, tapi juga ada masalah eksternal gitu yang kalian tuh tidak bisa tidak bisa handle, bukan kendali kalian lah, bisa bilang kayak gitu. Nah, di sini juga ada kan sebenarnya sih simbolisasinya nih ada orang yang sedang memilih-milih pedang kayak gitu. Pisau sedang memilih-milih pisau, sedang melihat pisau. Ya sama kayak kalian yang sedang memilih-milih atau sedang melihat-lihat apa yang kalian bisa kerjakan. Banyak yang bisa kalian kerjakan, tapi kalian kayak cuma ngelihat doang gitu. Agak belum ngambil langkah mungkin. Ya, tapi mungkin bisa kalian coba ya. Jadi kalau untuk karir di perusahaan bisa kalian lihat dari berbagai sudut pandang dulu untuk memutuskan apakah kalian akan selesai bekerja atau tidak. Nah, untuk bisnis, mungkin kalian berada dalam fase yang milih-milih aja gitu, belum berkreasi. Tapi aku rasa ini adalah pembacaan yang mungkin sampai tengah tahun aja, walaupun aku emang awalnya berusaha untuk baca 2023 ya, 1 tahun full, tapi memang setelah ini entah kenapa ya di kalian aja, khusus di file 3 aja gitu, ini energi yang sangat mungkin berubah karena power kalian gede ya. Kalau misalnya kalian memang memutuskan untuk mengambil suatu pekerjaan, ya pembacaannya akan berubah juga gitu loh. Jadi tergantung keputusan kalian nanti ya. Ini mungkin akan bertahan selama 6 bulan ke depan, mungkin sampai setengah tahun doang. Dimana itu adalah waktu yang kalian gunakan untuk memilih-milih mungkin gitu. Sangat fluktuatif soalnya kalian tuh roller coaster gitu. Bisa banyak kemungkinan yang akan kalian ciptakan sendiri. Oke, sekarang aku akan membaca dari segi love life. Oke, ini dia ya dari segi love life. The High Priestess muncul 2 kali sama kartunya. Jadi ya sebenarnya ini The Tower. Sebenarnya love life-nya jujur aja ya, ini nggak terlalu bagus untuk yang berpasangan. Mungkin sekarang atau sampai kayak awal-awal sampai pertengahan kayak gitu akan diuji dari segi pasangan juga nih kalian. Kekompakan kalian, entah itu pasangan yang dulunya sportif banget itu udah tidak mendukung gitu kalau yang udah punya pasangan ya, dan ada hubungan yang runtuh tapi kayaknya di akhir atau endingnya ya, hubungan kalian ini nggak putus sih, malah justru masalah yang timbul di antara kamu dan juga pasangan itu membuat kamu semakin ngeh gitu loh sama potensi kamu sendiri, semakin dewasa lah intinya, dan kalian tuh justru malah bisa memanfaatkan masalah-masalah tersebut untuk belajar. Jadi kalian tuh kayak bisa berkembang dengan sangat baik dengan masalah yang ada gitu. Jadi jangan takut kalau masalah datang, justru kalian bisa handle kok gitu. Nah, untuk yang single
akan ada trauma yang up, jelas. Ini bukan pasti sih, ini kemungkinan besar akan ada trauma yang up gitu. Trauma ini belum tentu terkait mantan, belum tentu, karena di sini ada beberapa bisa terkait juga kayak kerjaan, hubungan di kerjaan, ataupun juga sesuatu yang di masa kecil gitu. Mungkin entah ini dibully, entah ini ada kesendirian, jadi sehingga membuat kalian tuh takut untuk menjalin hubungan. Tapi nggak apa-apa, kalaupun kalian sendiri, memang di sini aku rasa tidak ada orang baru yang datang atau hubungan yang terjalin. Tapi nggak apa-apa, karena diri kalian sendiri ini akhirnya bakal sembuh dari trauma tersebut. Jadi bukan sembuh 100% ya, karena gini, kita realistis aja, kalau trauma itu biasanya jarang, atau emang perlu gitu loh, emang perlu waktu untuk sembuh. Ada suara tokek, maaf ya kalau kedengeran. Nah, terus di sini juga kalian itu sembuh berkat diri kalian sendiri memang ujung-ujungnya. Tapi trigger kalian bisa sembuh itu, atau bisa menyadari gimana caranya kalian itu sembuh, adalah dengan mendengarkan orang lain juga, atau justru malah mendengarkan perkataan yang sebelumnya kalian tuh benci gitu loh. Mungkin ada perkataan orang yang kalian gak suka, tapi sebenarnya dari perkataan orang itu mungkin ada benarnya, kayak gitu loh. Jadi dari sana kalian tuh mulai sadar dan kalian mulai kuat. Nah, di sini mungkin kalau kalian ada yang berencana untuk terjun ke dalam dunia spiritual lebih dalam lagi, good luck, karena kalian di sini potensinya gede, kalian akan kemungkinan besar akan berhasil gitu. Tapi intinya adalah jangan takabur dulu, walaupun aku bilang kemungkinan besar akan berhasil, karena di sini akan ada banyak naik turun di obok-obok tahun 2023. Tetap semangat, oke? Sekarang aku akan ambil satu kartu lagi untuk pesan semesta. Ini dia ya, kartu terakhir untuk pesan semesta. Ini Capricorn, tapi kartunya kebalik. Nah, Capricorn ini sebenarnya zodiak yang bagus banget ya untuk kerja yang tekun, kerja yang paten. Namun dari energi di sini aku ngerasa bahwa ada pekerjaan atau ada hal yang kalian usahakan, kayaknya udah berusaha keras kok nggak ada hasilnya. Nah, hati-hati, karena di sini tuh mungkin energi kalian tuh masih berada di sini. Kalian tuh kerja keras, tapi hasil yang kalian dapatkan itu sebenarnya tidak maksimal. Kalaupun kalian merasa hasilnya oke, tapi itu belum maksimal loh hasil kalian, karena potensi kalian jauh lebih gede daripada itu. Nah, gimana caranya untuk memaksimalkan ini? Caranya adalah kompleks ya. Aku nggak bisa bilang caranya itu simple, karena gini, kalau caranya simple banyak orang yang udah kaya dong. Ini gini ya, rezeki kalian akan jalan seiring perkembangan spiritual kalian, bersamaan dengan perkembangan spiritual kalian. Nah, ini tuh kalau kalian sudah mulai udah mulai bisa mengatasi tower moment kalian, trauma kalian kayak gitu, baik itu tentang hubungan, baik itu tentang diri sendiri, atau tentang dimensi lain juga. Banyak nih soalnya masalahnya, kalian banyak masalah, bukan maksudnya mendoakan ya, tapi ada kompleks lah, ada masalah yang kompleks di kalian yang perlu diselesaikan. Bukan harus diselesaikan, kayak yang intinya perlu belajar lah dari masalah tersebut. Walaupun itu susah ya, tapi tetap berusaha, karena tetap percaya diri, karena di sini kalian punya daya keberhasilan, kalian tuh sebenarnya disayang semesta ya. Kalian tuh mungkin punya spirit guide yang bawel, mungkin punya spirit guide yang lumayan kuat, yang lumayan banyak. Mungkin kalian udah terkoneksi juga sama mereka gitu. Bisa dibilang contekan kalian dalam menghadapi kehidupan ini banyak gitu. Kalian tuh bisa dapat saran dari mana. Tapi nggak tahu nih
entah itu kalian bebal, entah itu kalian memang susah berubah, entah itu kalian kayak gimana sehingga memang menghambat proses healing ini, yang juga menghambat rezeki aja ujung-ujungnya gitu. Makanya aku cuma bisa bilang di sini, kalau misalnya kalian berusaha keras, ya berusaha keras tuh bagus, tapi kalau usaha keras kalian tuh tidak disertai dengan energi yang oke, energi yang plong gitu ya, kalian tuh justru nggak maksimal gitu dalam mendapatkan hasil yang sebenarnya bisa kalian dapat gitu. Cuma itu yang bisa aku bilang ya untuk file nomor 3 ini, karena untuk lebih detailnya perlu tergantung ya kasus orang-orang ini gimana, karena ini banyak cerita pasti di antara kalian gitu, beda-beda juga ceritanya gitu. Oke, jadi itu aja, semoga reading kali ini membantu, semoga apa yang kalian usahakan ujung-ujungnya berhasil ya, semoga nggak lama-lama stuck lah intinya gitu. Oke, bye bye.